Halo pemirsa, jelang libur akhir pekan indeks harga saham gabungan lebih cenderung menguat di zona hijau, namun penguatan lebih ke arah terbatas, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan penguatannya terbatas setelah menembus ke level 7.600 pemirsa. Saham-saham baru indeks MSCI tampaknya hari ini menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan, namun penguatannya juga sudah terbatas. Di antaranya ada Cuan dan PTRO dari saham grup Prayogo Pangestu, saat ini menguat di atas 7%, di mana secara intraday kedua saham ini sempat menguat di atas 15% pemirsa. Namun dari grup Sinarmas ada DSSA, hari ini masih melaju kencang dan 30 menit jelang penutupan masih menguat di atas 20%. Sementara laju penguatan indeks harga saham gabungan juga tertahan, tekanan datang dari sektor teknologi yang menguat signifikan, di mana saham DCI anjlok 10% dan Goto juga melemah di atas 3%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan di pekan depan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David Sun Oval, kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, namun penguatan lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan intraday tertinggi yang dicapai di sepanjang perdagangan hari ini. Saat ini indeks harga saham gabungan menguat di 0,52% dan bergerak di level 7.500-an, tepatnya di 7.529, 7.530,304, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di zona hijau pada sesi pertama pagi tadi di level 7.639,193. Beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan langsung melesat ke level 7.600-an, tepatnya di 7.648,903. Namun pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa, bahkan menyentuh intraday terendah di 7.516,977. Namun catatannya, di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan di jelang 30 menit jelang penutupan bergerak di zona hijau. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan terkait juga dengan kabar yang menarik bagi para investor di sepanjang perdagangan hari ini, rilis rebalancing indeks MSCI terbaru, di mana beberapa saham dari grup konglomerasi masuk di dalamnya. Ada Cuan, saat ini menguat di 7,53% di 1.565, penguatannya sudah terbatas karena secara intraday tadi sempat ke 1.750-an. Kemudian juga ada PTRO, menguat di 7,27% di 3.680, intraday tadi 4.150. Saham-saham ini yang menopang indeks harga saham gabungan hingga menembus ke level 7.600-an di sesi pertama pada pagi tadi. Sementara dari grup Sinarmas ada DSSA melonjak ke 20,00% pemirsa, atau reject ke atas sepertinya di Rp78.600 per sahamnya. Kemudian penopang juga datang dari beberapa saham lain dari grup Prayogo Pangestu. Ada Brand menguat di 8,97% di 7.900, BRPT menguat di 1,26% di 2.410. Sementara CDIA hari ini berbalik ke zona hijau meskipun penguatan juga terbatas di 1.575, menguat di 0,64%. Saham-saham yang menjadi pemberat hari ini ada koin pemirsa, setelah mengalami kenaikan signifikan, akhirnya koin hari ini mengalami koreksi cukup dalam di 14,89% di 1.600. Dari teknologi ada Wi-Fi melemah di 2,29%, 2560. Big Cap lainnya ada Aman, hari ini berbalik melemah di 2,27%, 8.600. Kemudian dari perbankan Big Cap hari ini juga menahan laju, BMRI bergerak stagnan di 4680. Kemudian dari posisi BBCA hari ini menguat tipis di 0,30% di 8.325. BBNI hari ini melemah cukup dalam di 1,21% di 4.070, dan posisi BBRI menguat tipis ataupun cenderung bergerak stagnan di 3.710 dan sempat bergerak di zona merah di Rp3.700 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional pemirsa, dan berikut rangkumannya. Dikutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Truth Social mengumumkan tarif 10 hingga 50% terhadap mitra dagang mulai berlaku di Kamis waktu Amerika Serikat. Pemberlakuan tarif ini menguji strategi Trump untuk mengurangi defisit perdagangan tanpa gangguan besar ke rantai pasokan global. Sebelumnya, 8 mitra dagang utama yang mencakup sekitar 40% arus perdagangan Amerika telah mencapai kesepakatan di antaranya Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan yang mengurangi tarif dasar menjadi 15%, Inggris dikenakan tarif 10%. Sementara Vietnam, Indonesia, Pakistan, dan Filipina berhasil menurunkan tarif menjadi 19% dan 20%. Bursa Wall Street berakhir beragam di Kamis waktu setempat karena investor mengambil keuntungan dari rally yang solid sepanjang pekan ini. Indeks Dow Jones turun 0,51% di level 43.968,64. S&P 500 melemah 0,08% dan berakhir di 6.340. Sementara itu Nasdaq Composite naik 0,35%, ditutup di 21.242,7. Penurunan tajam indeks Dow Jones dipengaruhi turunnya saham produsen alat berat Caterpillar sebesar 2,5% setelah memperingatkan dampak tarif terhadap bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Dari Asia, ekspor China melampaui perkiraan di Juli karena produsen memanfaatkan gencatan senjata tarif untuk mengirimkan barang ke Asia Tenggara jelang bea masuk Amerika yang lebih ketat. Ekspor China naik 7,2% year on year di Juli, melampaui perkiraan kenaikan 5,4% dan meningkat dari pertumbuhan 5,8% di Juni. Impor tumbuh 4,1% melampaui ekspektasi ekonom penurunan 1% dan meningkat dari kenaikan 1,1% di Juni. Surplus perdagangan China di Juli menyempit menjadi 98,24 miliar dolar Amerika dari 114,77 miliar dolar Amerika di Juni. Dari dalam negeri, Bank Indonesia merilis indeks keyakinan konsumen di Juli sebesar 118,1, naik dibanding Juni di 117,8. IKK di atas 100 menunjukkan konsumen percaya diri memandang perekonomian saat ini hingga 6 bulan ke depan. IKK Juli menjadi yang tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Meningkatnya keyakinan konsumen ditopang indeks ekspektasi konsumen atau IEK Juli 2025 tercatat di 129,6, lebih tinggi dibandingkan Juni di 128,9. Indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE Juli 2025 tercatat di 106,6, relatif stabil dibandingkan Juni di 106,7. Berbagai sumber IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah tipis jelang libur akhir pekan di tengah indeks dolar Amerika Serikat mulai bangkit dari koreksi beruntun dalam beberapa waktu terakhir. Dikutip dari data hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,07% di level 16.281 per dolar Amerika Serikat. Di mana secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.323 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah tipis di 0,09% di level 16.300 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu rupiah indeks dolar Amerika maksud kami di Jumat pagi melemah di 0,26% di level 98,15 setelah di Kamis ditutup menguat di 0,23%. Indeks dolar Amerika menguat di tengah investor mulai kembali melirik dolar Amerika karena sudah murah terdampak pelemahan dalam 2 hari beruntun. Sementara di sisi lain pemirsa, sinyal pelemahan ekonomi Amerika semakin nyata sehingga The Fed kemungkinan besar akan segera menurunkan suku bunga acuan di tahun ini. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.291 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.067 rupiah, pound sterling di 21.903 rupiah, dan terhadap yen Jepang di level 110,55 rupiah.
Ke informasi komoditas, harga batubara terus turun di tengah melemahnya permintaan dari China. Harga emas kembali melesat di tengah ketegangan perdagangan dan harapan penurunan suku bunga The Fed. Harga minyak bergerak tipis jelang akhir pekan dan berpotensi menuju penurunan mingguan terdalam sejak Juni 2025. Harga batubara terus anjlok di tengah melemahnya permintaan dari China. Dirangkum dari berbagai sumber, impor batubara China di Juli 2025 tercatat 35,61 juta ton. Catatan ini anjlok 23% year on year. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Kamis ditutup di posisi $115 Amerika per ton atau turun 0,95%. Pelemahan ini memperpanjang koreksi batubara yang sudah melemah 5 hari beruntun dengan pelemahan mencapai 2,05%. Penurunan 5 hari beruntun ini adalah yang pertama sejak 11 hingga 18 Maret 2025. Harga emas kembali melesat ke level tertinggi dalam 2 pekan setelah sempat melemah. Penguatan harga emas terjadi di tengah ketegangan perdagangan dan harapan penurunan suku bunga The Fed. Di perdagangan Kamis, harga emas dunia melesat 0,85% ke posisi 3.397,01 dolar Amerika per troy ounce. Penguatan ini menghapus jejak negatif pelemahan sebesar 0,36% di perdagangan Rabu. Sementara di Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,07% di posisi 3.399,28 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak bergerak tipis di Jumat pagi waktu Asia namun tetap berada di jalur penurunan mingguan terdalam sejak akhir Juni. Catatan analis Ernst Bank, harga minyak terdampak kekhawatiran terhadap prospek permintaan global setelah tarif baru Amerika Serikat berlaku di Kamis. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent turun tipis 3 sen di 66,4 dolar Amerika per barel dengan potensi koreksi lebih 4% secara mingguan. Minyak mentah WTI Amerika Serikat melemah 6 sen atau 0,1% ke 63,82 dolar Amerika per barel dan diperkirakan jatuh lebih dari 5% dalam sepekan. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,33% di level 63,66 dolar Amerika per barrel. Kemudian nikel melemah di 0,16% di level 15.078 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat cukup signifikan di 1,45% dan sudah berada sepertinya di level 3.500-an pemirsa Amerika dolar per troy ounce. Kemudian CPO menguat di 0,37% di level 4.256 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, di mana Morgan Stanley Capital International MSCI telah mengumumkan hasil tinjauan berkala atau indeks review untuk edisi Agustus 2025. Pada MSCI Global Standard Index ada 2 emiten masuk dan 1 emiten keluar, dan pada MSCI Small Cap Index ada 6 emiten masuk dan 2 emiten keluar. Pengumuman tersebut dirilis tanggal 7 Agustus 2025. Semua perubahan akan dilakukan pada penutupan 26 Agustus 2025 dan berlaku efektif 27 Agustus 2025. Hasil tinjauan pada MSCI Global Standard Index masuk saham Prayogo Pangestu yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dan Grup Sinarmas yaitu PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk. Sementara saham yang dikeluarkan dari indeks global ini yaitu PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, namun saham ADRO turun tahta masuk ke MSCI Small Cap Index bersama 5 emiten lainnya. Pada jajaran MSCI Small Cap Indexes, selain ADRO, ada PT ADRO Andalan Indonesia Tbk, PT MNCLand Tbk, PT Petrosi Tbk, PT Raharja Energi Cepu Tbk, dan PT Triputra Agro Persada Tbk. Sementara yang keluar dari small caps ada PT Merdeka Battery Minerals dan PT Panin Financial Tbk.
Di tengah sentimen ini, pergerakan saham yang masuk dan keluar dari MSCI Global Standard Indexes List di penutupan sesi 1 Jumat 8 Agustus 2025 bergerak variasi. Saham cuan dan DSSA yang tercatat masuk MSCI Global Standard Indexes List menguat signifikan. Cuan ditutup menguat 10,27% di Rp1.620 per saham. DSSA melesat 19,96% di Rp78.575 per saham. Sementara saham yang dikeluarkan dari indeks ini namun turun ke jajaran MSCI Small Cap Indexes, Adaro menguat 2,46% di Rp7.300 per saham. Pada jajaran MSCI Small Cap Indexes, selain Adaro, KPIG ditutup menguat 0,97% di Rp208 per saham. Saham Ratu menguat 4,35% di level Rp7.200 per saham. Dan saham TAPG menguat 2,07% di Rp1.480 per saham, sementara saham AADI menguat 2,46% di level Rp7.300 per saham. Selain itu, saham PTRO melesat 9,59% di Rp3.770 per saham. Dan yang keluar dari small caps, MBMA ditutup melemah dalam 6,9% di Rp432 per saham dan PNLF melemah 0,79% di Rp252 per saham. Sebagai catatan, indeks MSCI ini menjadi perhatian investor asing untuk investasi di negara-negara tertentu, baik negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Tak hanya dana pasif, bahkan manajer investasi aktif sekalipun turut menjadikan MSCI sebagai referensi. Rebalancing menjadi momen krusial untuk mengevaluasi strategi alokasi aset, terutama bagi dana kelolaan besar. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT United Tractor Tbk atau UNTR memastikan akan tetap membagikan dividen meskipun kinerja perseroan mengalami tekanan di semester pertama di 2025. Sementara waktu dan besaran dividen belum bisa disampaikan karena akan diajukan terlebih dahulu ke Bursa Efek Indonesia dan juga OJK. Dikutip dari keterangan perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, Corporate Secretary PT United Tractors Tbk Saraka Lubis menuturkan, meskipun kinerja mengalami tekanan pada tahun ini, perseroan masih tetap membukukan laba sehingga tetap dapat membagikan dividen kepada pemegang saham. Untuk mengenai waktu dan besaran dividen, perseroan belum bisa menyampaikan karena rencana ini harus disampaikan terlebih dahulu ke Bursa Efek Indonesia dan OJK. Adapun melansir laman resmi perseroan, United Tractor tercatat tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak tahun 2006. Nilai dividen interim terbesar yang dibagikan adalah sebesar Rp818 per saham di 22 Oktober 2022. Saat itu, perseroan membagikan dividen final sebesar Rp6.185 per saham. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp7.003 per saham dengan rasio pembayaran dividen sebesar 121% dari laba bersih yang juga merupakan rasio dividen terbesar perseroan. Diketahui per semester 1 2025 adapun laba bersih perseroan turun 15% year on year menjadi Rp8,1 triliun. Sementara pendapatan bersih sebesar Rp68,5 triliun, naik 6% year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu di Rp64,5 triliun. Pendapatan sebesar Rp26,1 triliun berasal dari segmen kontraktor penambangan, turun 7% dari semester 1 2024. Rp20,9 triliun dari segmen mesin konstruksi, naik 34% year on year. Rp13,4 triliun dari segmen pertambangan batubara, termal dan metalurgi, turun 14% year on year. Sisanya Rp7 triliun dari segmen pertambangan emas dan mineral lainnya, naik 60% year on year. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham UNTR sempat melemah kemudian berbalik menguat, namun jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham UNTR di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka flat pada pagi tadi di level 24.100 sama dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Beberapa menit pasca pembukaan saham UNTR langsung bergerak di zona merah tertekan hingga
ke 23.900. Ketika menyentuh level ini, UNTR bangkit ke zona hijau ke 24.175, bahkan di 10.45 saham UNTR menguat hingga ke 24.350 intraday tertinggi hari ini. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas di 24.250, pembukaan sesi kedua makin terbatas penguatan ke 24.200. Saat ini saham UNTR menguat di 0,52% di 24.225. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham UNTR di beberapa bulan terakhir. Di perdagangan Januari, tepatnya di pertengahan Januari, saham UNTR masih diperdagangkan di level atas di 26.425. Februari, Maret, dan April ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Di April, tekanan terhadap UNTR di 20.100 seiring trading halt yang terjadi pada waktu itu. Kemudian Mei, Juni mencoba untuk bangkit dan Juli kembali mengalami tekanan pemirsa di 21.475. Namun di perdagangan Juli hingga Agustus, UNTR mencoba untuk bangkit dan sudah kembali ke level 24 ribuan, 24.200 pembukaan sesi kedua, dan saat ini 24.225. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi indikator price to earning ratio-nya ada di kisaran 5.56 kali, PSR-nya di 0.66 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali, tepatnya di 0.94 kali. Sementara PCFR-nya ke grafis selanjutnya 3.98 kali. Ya, dari sisi valuasi saya sampaikan ada PER-nya di 5.56 kali, nggak ada grafis. PSR di 0.66 kali, PBV-nya di 0.94 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana penguatan indeks harga saham gabungan terbatas jelang libur akhir pekan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa, jelang libur akhir pekan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Yakie selaku Head Online Trading BCA Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Yakie. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Dev, baik. Terima kasih Pak Yakie sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yakie, kita sudah sampai di perdagangan akhir pekan Pak secara intraday. Hari ini penguatan terbatas sempat menembus di atas level 7.648. Analisis Anda untuk indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir dan juga di perdagangan hari ini, pencapaiannya seperti apa Pak Yakie? Ya, kalau kita lihat sebenarnya perdagangannya masih cukup bullish ya. Kalau kita pergerakan dalam per menitnya pun per jamnya pun kita lihat masih bisa bertahan di atas MA 50-nya. Jadi harusnya masih dalam seminggu ini masih cukup bullish walaupun agak sedikit sideways ya. Dan baru mulai kembali rebound ketika ada pengumuman dari MSCI Index hari ini. Tadi sempat ke level di 7.650-an, cuman kembali koreksi dan tutup di area 7.500-an ya. Jadi sebenarnya ini lebih sideways sih, karena memang laporan keuangan udah selesai. Minggu ini lebih menunggu terkait tarif dagang US seperti apa tanggal 7 Agustus, terus juga MSCI Index rebalancing seperti apa. Baik, untuk pekan depan arahnya akan kemana Pak? Terkait juga dengan beberapa sentimen tadi, rilis PDB kita yang di atas ekspektasi, indeks MSCI, kemudian The Fed tampaknya berpeluang untuk memangkas suku bunga acuan di tahun ini. Ya. Kalau dari lihat beberapa data harusnya masih agak sideways ya. Cuman memang di area 7.390-an kalau masih kuat bertahan, tren bullish ISG harusnya masih terjaga. Jadi harusnya nggak terlalu khawatir kalaupun ISG koreksi. Support terdekat di 7.390, support berikutnya di 7.315 dan targetnya masih di atas 7.700 sampai 7.800-an. Jadi masih cukup bullish sih trennya selama bertahan di atas 7.390-an untuk ISG-nya. Baik, terkait dengan rilis rebalancing indeks MSCI,
dari pandangan Anda Pak Yaki, seberapa penting ini, seberapa krusial, kemudian dampaknya kepada emiten-emiten terkait di rilis terbaru yang dikeluarkan, ada DSSA, Cuan, kemudian juga ada PTRO Pak. Ya, sebenarnya kan rebalancing ini sebenarnya mirip aja seperti yang terjadi di Bursa Efek Indonesia ya, rebalancing terkait LQ45, Kompas 100 dan sebagainya. Cuman ini lebih global dan bobotnya memang sangat dinantikan, terutama dari fund manager ya. Jadi ketika suatu saham masuk dalam kategori MSCI Index, mereka masuk di situ, otomatis tekanan belinya akan lebih besar, terutama untuk fund yang biasa mengelola dengan berpatokan dari MSCI Index sendiri. Jadi memang ini cukup menarik sih. Baik, kita akan coba ulas satu persatu Pak, terutama dari 3 yang masuk ke dalam indeks MSCI terbaru untuk edisi terbaru yang akan berlaku di Agustus. Yang pertama untuk saham Grup Prayogo Pangestu terlebih dahulu Pak Cuan, secara teknikal hari ini penguatannya terbatas, seiring juga indeks harga saham gabungan penguatan terbatas. Sempat melesat tadi Pak di atas 15%, penutupan menguat di 7,19%. Analisis dan rekomendasi Anda, ada kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, ada Bapak Inder di Bali ini, punya di 1150. Profitnya juga cukup besar. Apakah masih bagus di hold dan uptrend kira-kira sampai ke harga berapa? Kalau mau hold harusnya masih bisa ya selama bertahan di atas 1530 sampai 1550-an ya, karena di area dari area 15 sampai 1530, karena selama bertahan di atas 15 harusnya trennya masih cukup bullish, walaupun masih menyisakan gap minor di bawah di area 1440-an. Jadi selama bertahan di 15 sampai 1530 trennya masih cukup bullish. Target terdekat itu bisa balik ke 1630 sampai 1685 ya, dengan target atasnya di 1750 sampai 1795 ATH-nya ya. Jadi memang trennya masih cukup bullish. Kalau mau di hold bisa, kalau mau take profit bisa, karena memang sudah cukup jauh ya kalau dari modal 1150 sih. Ya, stop loss mungkin Pak untuk mengamankan profit yang sudah ada? Better kalau memang mau stop loss, harus cut loss itu 1440 ya, jadi batas terakhir, karena memang 1440 kalau memang gagal ditahan dan harus dibuang cukup jauh ya, posisi turunnya bisa ke 13 sampai 1320. Baik, dari Cuan kita bergeser ke PTRO Pak, masih dari saham Grup Prayogo Pangestu. Penguatannya juga lebih ke arah terpangkas setelah naik signifikan menopang indeks harga saham gabungan 76 di sesi pertama pada pagi tadi. Bagaimana Anda melihat koreksi terbatas yang terjadi? Apakah memang para investor sudah melakukan ini, mengambil sebagian keuntungan menutup perdagangan di akhir pekan? Ya, karena memang biasa terjadi ya di bursa kita bahwa buy on rumor, sell on news ya. Jadi ketika berita sudah keluar ya kita take profit dulu untuk mengamankan posisi, karena kalau dilihat dari pergerakannya ini potensinya di area 3.200 mulai dari 3.200 2.900 sampai 3.270-an. Ini akumulasi cukup banyak sih kalau dilihat ya. Jadi untuk take profit di area 3.700 seperti tadi pagi, sampai 4.000-an ini ya lumrah aja sih, karena memang mereka buy on rumor, sell on news. Jadi take profit ini masih normal, cuman kalau masih bertahan di atas 3.570 sampai 3.600 kalau mau di hold juga nggak apa-apa, karena memang trennya secara term masih bullish ya. Cuman ini memang masih gagal break di atas 3.800, jadi memang volatilitasnya masih akan terjaga sih. Cuman harusnya nggak terlalu khawatir selama bertahan di atas, selama bertahan di bawah, di atas Bollinger Band-nya. Itu Bollinger Band-nya itu spotnya itu masih di area 3.400. Baik, analisis dari saham-saham Grup Prayogo Pangestu yang masuk ke dalam indeks MSCI. Kita beralih ke Grup Sinarmas Pak, ada DSSA. Respon dari teknikalnya cukup signifikan Pak. Ini menguat di 20,00%. Auto reject atas sepertinya sudah di Rp78.600. Analisis Anda untuk DSSA? Harusnya trennya masih cukup bullish ya. Harusnya masih bisa naik lagi di atas 80.000, kemungkinan dengan target terdekat di 84.700. Cuman memang yang harus diwaspadai adalah gap yang terjadi hari ini ya cukup besar ya. Yeah. Gap it-nya itu di area mulai dari 65.000 sampai ke 78.000-an. Jadi memang ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman yang punya DSSA sih. Kamu take profit boleh, cuman kalau mau lihat tren bullish-nya harusnya masih terjaga ya. Dengan kondisi saat ini MACD-nya juga baru mulai histogram positif, baru dimulai dan dengan golden cross. Cuman memang RSI dan stokastiknya sudah overbought ya. Jadi memang ada point profit taking, cuman trend bullish-nya harusnya masih cukup terjaga sih. All time high tidak Pak untuk DSSA? Iya,
all time high di 78.600. 78.600 saham-saham yang masuk ke dalam indeks MSCI. Kita akan coba ulas juga saham-saham yang dikeluarkan, Pak. Salah satunya ada MBMA, Pak Yaki. MBMA hari ini juga koreksi cukup dalam, dan kebetulan juga ada pertanyaan di WhatsApp interaktif kami, Bapak Purnomo. MBMA keluar dari MSCI, hari ini koreksi dalam, sudah layak beli tidak, Pak? Kalau memang baru mau entry sih better agak sabar dikit ya. Sebaiknya antara menunggu di atas 436 atau tunggu di bawah di area 410 kalau untuk akumulasi buy, karena memang potensi downside-nya masih cukup lebar, terdekatnya di 410, agak bawahnya lagi. Jadi range support-nya itu ada gap bawah di area 402 sampai 410, jadi dan itu potensi untuk tutup ya dengan berita yang keluar saat ini. Jadi harusnya better wait and see dulu, kecuali bisa break di atas 436 atau turun di area gap 402 410 untuk entry buy lagi. Baik, buy and breakout ketika tembus di 436 ya, Pak? Ya. Oke, hari ini ditutup di 430, melemah di 7,33%. MBMA yang keluar dari MSCI, dan respon dari para investor hari ini tampaknya cukup banyak dijual dengan pelemahan yang cukup dalam untuk MBMA setelah mengalami kenaikan signifikan ke level Rp580 per saham. Di luar dari sentimen saham-saham indeks MSCI, Pak Yaki, laju indeks harga saham gabungan hari ini tertahan oleh sektor teknologi yang mengalami koreksi yang cukup dalam. Ada DCII, Pak, hari ini mengalami koreksi cukup dalam dan melemah di atas 10%. Sama-sama kita ketahui sebelumnya disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Ya, ini lebih karena profit taking sih, Mas. Cuman kalau dari pergerakannya sih ini harusnya masih relatif aman ya. Karena kalau kita lihat pergerakannya masih tertahan di MA5 ya. Jadi pergerakan dengan harga yang saat ini harusnya masih bisa menarik perhatian kalau bisa ribuan lagi di atas 315.200-an gitu. Jadi kalau selama berlanjut 315.200, tren bullishnya masih cukup terjaga. Cuman kalau jebol di bawah 315.200 ini yang agak bahaya, karena support terdekatnya itu masih di bawah 300-an di 290-an. Jadi agak rawan kalau misalnya jebol 315.200, support berikutnya di 288 ribuan sih. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh investor. Baik, analisis untuk DCI yang hari ini koreksi cukup dalam di 10%, ditutup di Rp281.075 per saham dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini. Dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Second Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis saham pilihan di layar televisi Anda. Saham pilihan pertama jatuh kepada saham perbankan Big Cap, pemirsa, ada BBCA, lebih direkomendasikan trading buy dengan posisi supportnya. Untuk dari BBCA di 8.050, resistennya hingga ke 8.800 rupiah per saham. Dari properti ada Pani, trading buy 15.300 hingga 16.800, PSAB trading buy 400 hingga 460, dan SSIA juga trading buy di 2420, resisten hingga ke 2610. BBCA, Pani, PSAB, dan SSIA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak, dan semua direkomendasikan trading buy. Ada alasan tersendiri tidak, Pak? Saham-saham pilihan lebih ke arah trading buy, mungkin menyangkut dengan pergerakan teknikal IHSG saat ini dan juga beberapa perkembangan sentimen dalam beberapa waktu terakhir. Di rekomendasi memang trading buy, karena memang tadi udah kita bahas di sesi sebelumnya, market lebih sideways, walaupun tadinya masih cukup bullish, jadi harus hati-hati. Cuman menariknya untuk BCA sendiri kan ada berita mau membagikan dividen, jadi harusnya di dalam tren bullishnya ada potensi untuk teknik ribuan dulu sih. Dan kalau kita dengan sisanya itu harusnya tren bullishnya masih cukup terjaga, jadi menarik dengan koreksi yang terjadi saat ini sih. Baik, penutupan hari ini di 8.300 flat, Pak. Intraday di 8.400 tadi. Trading buy di level berapa untuk BBCA?
BCA bisa masuk di area bawah di area 8.050 sampai 8.250 kalau memang mau buy on support, atau buy on break di atas 8.350 sampai 8.400 karena memang secara tren masih cenderung bearish dan masih agak sideways. Cuman area 8.050 8.200-an itu cukup kuat untuk menahan penurunan BCA ya. Jadi untuk akumulasi buy cukup menarik di area bawah dengan kinerjanya yang paling bagus di antara Big Four Bank. Harusnya ini jadi area yang menarik ya untuk entry buy lagi untuk akumulasi. Baik, 8.050 tadi dari sisi supportnya, entry-nya hingga ke 8.250 penutupan hari ini flat. Dari sisi pola seperti apa Pak dalam jangka pendek dan menengah untuk BBCA di tengah masih kesulitan untuk balik ke posisi level 8.500-an dalam jangka pendek dan menengah? Ya, secara tren ini masih cenderung bearish dan sideways ya. Cuman kalau kita lihat kan dari pergerakan MACD, RSI dan stokastiknya juga udah cukup support ya. MACD-nya sudah di area bawah dengan histogram mulai positif dan RSI juga masih di area di bawah 50 dan stokastiknya oversold dengan potensi golden cross. Jadi harusnya ada potensi menarik sih untuk technical rebound dan ada support berita yang keluar biasanya akan membagikan dividen interim. Ini harusnya bisa dikatakan positif sih. Baik, dari BBCA kita bergeser ke sampel yang kedua dari properti ada PANI juga trading buy. Penutupan hari ini 15.800 menguat di 0,848%. Trading buy area yang direkomendasikan ideal trading buy untuk PANI. PANI bisa entry buy di area 15.500 sampai 15.800 karena memang kalau lihat dari pergerakan PANI MA20 atau middle Bollinger Band-nya masih cukup menahan pergerakan penurunannya. Jadi setiap menyentuh area Bollinger Band, middle Bollinger Band, PANI cenderung technical rebound, jadi masih menarik untuk akumulasi buy di area 15.600 sampai 15.800 dengan target terdekat itu di kisaran 16.325 sampai 16.800-an. Jadi harusnya penurunan lebih terbatas ya selama bertahan di atas middle Bollinger Band-nya. Baik, support mungkin yang harus diwaspadai untuk PANI Pak, yang Anda katakan tadi yang harus diwaspadai untuk mencegah turun ke posisi 14 ribuan. Ya, terdekat itu bisa diawasi di area MA20 atau middle Bollinger Band di area 15.500 sampai 15.600. Kalau cukup kuat harusnya PANI bisa untuk baik support ya di area tersebut karena memang kalau kita pergerakannya sejak 4 Agustus dari awal minggu ini sampai hari ini area 15.500 15.600 cukup kuat untuk menahan penurunan PANI dan cenderung rebound ya balik lagi ke atas, jadi harusnya menarik sih. Baik, dari PANI kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari emiten produsen emas ada PSAB juga direkomendasikan trading buy. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini PSAB ditutup melemah 0,94% di 420, tadi sempat ke 410. Cenderung tertekan hari ini Pak, berbalik arah, tapi level support 400 masih dipertahankan oleh PSAB hari ini. Trading buy di level berapa untuk PSAB? Ya, terdekat bisa masuk di area 412 sampai 420 untuk entry buy terdekatnya. Kalau memang mau tunggu confirm dulu, bisa tunggu dia break di middle Bollinger Band di area 428. Karena memang kalau lihat dari pergerakannya PSAB, biasanya setelah PSAB break di atas middle Bollinger Band atau MA20, rally-nya cukup bagus ya. Itu terjadi beberapa kali sih. Jadi harusnya kalau memang mau nyari aman, bisa buy on break di atas 428 sebagai middle Bollinger Band-nya atau tunggu di area bawah untuk akumulasi di area 412 sampai 420-an. Baik, penutupan hari ini di 420 pemirsa. Resisten terdekat Pak untuk PSAB di luar dari target resisten Anda tadi? Terdekat PSAB itu harusnya kalau memang dia bisa break di atas 428, terdekat itu di area 438 sampai 454 dan atasnya lagi kalau bisa cukup jauh dan optimis bisa di area 466 sampai 468. Baik, penutupan hari ini masih di 420. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa ada SSIA direkomendasikan trading buy. SSIA juga menarik Pak, teknikal kenaikannya juga signifikan meskipun kinerja kurang begitu baik di semester pertama. Apakah memang dari sisi fundamental masuknya beberapa grup ke dalam saham ini menjadikan salah satu penopang utama dan prospeknya akan lebih baik ke depannya? Lebih cenderung ke rumornya ya, pengembangan kawasan industrinya itu ya. Jadi memang kalau lihat dari situ harusnya cukup bagus ya prospeknya untuk SSIA. Cuma memang kalau kita lihat memang tadi benar kata Mas David, datanya masih belum support, masih cenderung belum terlalu bagus. Cuman pergerakan hari ini juga masih tertahan di area
lower Bollinger Band, jadi harusnya masih menarik untuk akumulasi di area support di area di atas 2360 sampai 2380-an. Dan hari ini juga masih tertahan levelnya tutup di area 2500. Jadi kalau besok atau Senin atau Senin atau Selasa bisa break di atas 2530, 2540, potensi bullish cukup bagus sih untuk balik ke atas 2600 sampai 2700-an. Baik, penutupan hari ini di 2.500 melemah di 0,79%. Intraday tertinggi mungkin ada di 2.800-an. Pasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa untuk perdagangan di pekan depan ada BBC, Apani, PSAB, dan SSI. Ada lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan terlebih dahulu dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona hijau, level 7.500-an juga masih mampu ditahan sampai sejauh ini. Di mana indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,58% di 7.533,385. Intraday hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menembus di 7.600-an, tepatnya di 7.648,903. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.639, level terendah di 7.516,977. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Yang pertama MNC 36 melemah di 0,18%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,45%, sementara LQ45 juga melemah di 0,34% di 792,884. Rotasi pergerakan sektoral, energi hari ini jauh memimpin penguatan di 2,27%, industri juga menguat di 2,20%, teknologi masih menjadi pemberat tertekan di 2,64% dan konsumsi non primer melemah di 0,42%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Cuan yang pertama menguat di 1.565, transaksi hingga ke 1,2 triliun rupiah. DSSA hari ini melesat ke posisinya adalah untuk DSSA di posisi, saya akan coba update juga sebelumnya. Pemirsa, untuk posisi DSSA di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 78.600 ya. PTRO juga menguat ke 375, Brent hari ini juga melesat di 7950 namun belum mampu kembali ke level 8.000-an. Saham-saham yang hari ini mengalami pelemahan yang masuk ke dalam deretan top loser pemirsa, ada Koin akhirnya mengalami koreksi cukup dalam hari ini. Secara intraday ditutup di 1.600, kemudian WiFi juga melemah ke 2560, Antam tertekan namun masih bertahan di atas level 3.000 dan Adaro juga melemah di 1790. Ya, grafis selanjutnya saham-saham yang mengalami pelemahan top loser. Ya, itu dia updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda pemirsa, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Hari ini cukup banyak pertanyaan. Langsung saja ke Bapak Jason dari Jakarta. Punya saham OASA, Pak. Nyangkut di 210 ini. Kedepannya akan seperti apa? Masih bisa di hold tidak, Pak Yaki, untuk OASA? OASA masih bisa di hold selama bertahan di atas 183, 188. Dan cenderung rebound jika besok hari Senin break di atas 198 dengan resisten terdekat di 204.210 dan 220, 226 ya. Jadi harusnya masih cukup bagus untuk di hold sih. Baik, kemudian dari Lampung, Bapak Joshua Nainggolan menanyakan saham ACES, Pak. Punya di harga average 484. Masih nyangkut, 474 penutupan hari ini. Trennya masih bearish, jadi hati-hati kalau sampai jebol di bawah 450, 460 ya. Karena ada potensi untuk koreksi lanjutan, cuman kalau bisa break di atas 480, 488, bisa kembali ke atas 500 sampai 520-an sih. Cuman masih bearish dan masih sideways.
Ya, analisis untuk Aceh ini Bapak Nainggolan dari Lampung pemirsa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Karim dari Jambi, terima kasih sudah bergabung menanyakan saham energi Pak, support dan resisten untuk energi. Energi support terdekat di 505515 jangan sampai break, karena kalau break di bawah 505 support berikutnya lumayan jauh, itu di 460 sampai 470-an ya. Cuman kalau bisa bertahan di atas 505 dan rebound di atas 565, potensi untuk energi balik ke 590 sampai 645 itu cukup bagus sih. Koreksi dalam hari ini 14% Pak, masih cukup wajar? Masih cukup wajar selama bertahan di atas 505 sampai 515, harusnya masih bisa di hold sih. Baik, Bapak Diki dari Malaysia menyaksikan live streaming kita Pak, menanyakan Arto nyangkut di 2030 masih bisa di hold tidak? Harusnya masih benar untuk di hold ya, selama bertahan di atas 18 sampai 1820-an ya untuk di hold. Karena kalau turun di bawah 18 itu ada potensi untuk balik ke level 1700-an, ini yang agak bahaya. Jadi kalau saat ini harusnya masih bisa di hold sih. Dengan target terdekat itu di area 19 sampai 1970, dan atasnya lagi di area 2090-an. Baik, kita ke Bandung Pak Yaki, ada Ibu Lili, BRPT 2530 Pak, masih nyangkut, tipis masih bisa di hold? Harusnya masih bisa di hold ya, selama bertahan di atas 2370 sampai 2380 ya, dengan stop loss itu di 2330-an. Resisten terdekat jika rebound itu di 2570 sampai 2700. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Ratu, Pak Yaki, sudah profit di 7175 Pak, penutupan hari ini di 7275, masih bagus di hold tidak? Resisten selanjutnya di berapa untuk Ratu? Harusnya Ratu masih bisa di hold ya, karena kalau Ratu Senin break di atas 7275 sampai 7300, Ratu harusnya bisa lanjutkan penguatan ke level 7600-an, jadi masih menarik untuk di hold Ratunya. Support terdekat itu kalau memang mau jaga stop loss bisa di area 68 sampai 69. Baik, kita ke Bali Pak, ada Bapak Gede menanyakan SMGR Pak, boleh entry tidak untuk SMGR? Kinerja masih jelek, jadi harus hati-hati. Kalau mau memaksa entry juga bisa tunggu di area 2440, 2450, karena cenderung ada technical rebound di area situ. Cuman kalau jebol di bawah 2440, support bawahnya lumayan jauh di 2350 sampai 2380. Jadi harus hati-hati. Trennya masih cukup bearish. Resisten terdekat kalau rebound itu di 2560 sampai 2650-an. Baik, kita kembali ke Jakarta. Ada Bapak Fikri menanyakan saham IPCC, Pak. Terlanjur beli katanya di 1090. Penutupan hari ini di 1080. Masih bisa di hold, Pak? Menurut saya masih bisa di hold ya, karena area 1050-1060 kalau pot bertahan, IPCC-nya cenderung ada technical rebound dengan target terdekat itu di area 1170 sampai 1230-an. Jadi stop loss terdekat itu di bawah 1050, karena kalau jebol di bawah 1050 ada potensi untuk balik ke 990 sampai 1015-an. Baik, selanjutnya menanyakan Antam Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, entry di level berapa? Kalau entry level berapa, harusnya Antam bisa buy on support di area 3000 sampai 2990 sampai 3040, atau buy on break di atas 3150-an. Jadi bisa di dua tempat entry sih, karena hati-hati kalau Antam jebol di bawah 2990 ada potensi untuk balik ke area 2880 sampai 2900, dan kalau Antam bisa break di atas 3140 3150, Antam bisa balik ke area 3200 sampai 3300. Baik, untuk Antam tidak menyebutkan nama dan lokasi. Waktu kita cukup terbatas, Pak Yaki, sebenarnya masih banyak pertanyaan. Ada Ibu Ina, Ibu Gita, Bapak Bob dari Jakarta, kemudian juga menanyakan saham koin, Adaro dari Bapak Robert dari Maluku. Kami mohon maaf, dan waktu kita cukup terbatas, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Yaki, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas Dev. Baik, terima kasih. Selamat berakhir pekan Pak Yaki. Ada Bapak Ahmad Yakiye, Head Online Trading BCA Sekuritas. Dan pemirsa, jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Devisan Oval. Pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.